Presiden Prabowo prioritaskan keselamatan anak Indonesia. P3 kubu Agus jelaskan kronologi aklamasi. Warga Italia turun ke jalan tolak sikap Meloni pro-Israel. Usai aniaya pendeta, bandar narkoba ditangkap polisi. Piala Dunia U20 Jepang taklukkan Mesir 2 gol tanpa balas. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga. Bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla. Inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto menghadiri musyawarah nasional ke-6 Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta pada Senin siang. Kegiatan ini mengusung tema Kokoh Bersama Majukan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto hadir dalam penutupan musyawarah nasional ke-6 Partai Keadilan Sejahtera yang digelar di Hotel Sultan Jakarta Pusat pada Senin 29 September 2025. Kehadirannya disambut langsung oleh Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman, dan Presiden PKS, Al-Muzammil Yusuf. Prabowo datang sekitar pukul 10.00 WIB, didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional serta pejabat tinggi negara. Dari kalangan partai politik hadir Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Wakil Ketua Umum Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono. Beberapa Menteri Kabinet Merah Putih pun ikut hadir seperti Menko Polhukam Jamari Caniago dan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee. Munas ke-6 PKS sendiri digelar dengan tema Kokoh Bersama Majukan Indonesia. Sekitar 1.000 peserta dari berbagai tingkatan struktural partai ikut ambil bagian. Selain pelantikan pengurus inti untuk masa bakti 2025 hingga 2030, forum ini juga digunakan sebagai ajang diskusi tematik mengenai arah dan kebijakan strategis partai ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto merasa kagum dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera saat memilih bergabung ke dalam koalisi pemerintah. Menurutnya, langkah PKS yang mengajukan seorang akademisi dari Institut Teknologi Bandung sebagai calon menteri, alih-alih tokoh partai politik, menunjukkan tanggung jawab besar terhadap bangsa dan negara. Presiden Prabowo Subianto merasa kagum dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera saat memilih bergabung ke dalam koalisi pemerintah. Menurutnya, langkah PKS yang mengajukan seorang akademisi dari Institut Teknologi Bandung sebagai calon menteri, alih-alih tokoh politik partai, menunjukkan tanggung jawab besar terhadap bangsa dan negara. PKS menyodorkan nama Yasir Lee yang saat ini menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan RI. Prabowo mengaku awalnya menduga PKS akan mengajukan tokoh-tokoh politik atau figur publik yang cukup populer. Namun, PKS justru menyodorkan nama Yasir Lee, seorang profesor dari ITB yang dinilai memiliki keahlian teknis mumpuni. Saya terkesan sama PKS. Kenapa? Waktu PKS gabung di koalisi kami, kan, setelah merantau sebentar, baru setelah gabung, ya kan, saya minta silakan ajukan kader yang terbaik untuk di kabinet, iya kan? Saya pikir pasti, ya kan, kader politik, tokoh-tokoh yang terkenal, yang disampaikan profesor dari ITB. PKS ini juga punya suatu rasa tanggung jawab besar kepada negara. Yang diajukan teknokrat, ya, teknokrat. Walaupun
saya percaya di semua partai banyak juga yang teknokrat, yang capable, dan saya alhamdulillah terima. Jadi saudara, terima kasih PKS sampai sekarang yang sudah tunjuk berprestasi, bekerja dengan sangat baik. Prabowo meyakini semua partai politik sebenarnya banyak teknokrat yang berkompeten dan mampu mengabdi bagi negara. Namun keputusan PKS yang lebih memilih jalur akademisi dinilainya sebagai contoh positif. Prabowo menambahkan kinerja Yasirli yang diajukan PKS hingga kini terbukti memuaskan. Ia menilai Yasirli mampu menunjukkan prestasi dalam menjalankan tugas-tugas kementerian dengan baik. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dalam kunjungan resminya ke Belanda, Presiden RI Prabowo Subianto disambut oleh Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima di Istana Huis ten Bosch, Den Haag. Pertemuan ini menjadi bagian penting dari agenda kerja Presiden untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Istana Huis ten Bosch pada 26 September 2025 disambut langsung oleh Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima. Kehadiran kedua pemimpin kerajaan secara bersamaan menjadi simbol penghormatan tinggi dari Belanda kepada Indonesia. Setelah tiba, Presiden Prabowo mengisi buku tamu dan diarahkan ke DNA Room, ruang kehormatan di istana. Di sana, ia menerima sambutan hangat dari Raja dan Ratu yang mencerminkan kedekatan hubungan kedua negara. Pertemuan dilanjutkan dengan sesi foto resmi dan diskusi hangat mengenai penguatan kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis. Kesamaan latar belakang militer antara Presiden Prabowo dan Raja Willem Alexander turut menambah keakraban dalam pertemuan tersebut. Kunjungan ini menjadi simbol kuat dari komitmen kedua negara untuk mempererat persahabatan dan membuka peluang kerjasama di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah keselamatan dan kesejahteraan para anak di Indonesia. Kepala negara menegaskan untuk memastikan akan menangani persoalan yang saat ini tengah terjadi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menangani kasus dugaan keracunan dalam program makan bergizi gratis dengan serius dan tuntas. Ia berkomitmen untuk segera mencari solusi agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Prabowo juga menyampaikan rencananya untuk memanggil Kepala Badan Gizi Nasional beserta pejabat terkait guna membahas langkah penanganan kasus ini secara menyeluruh. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi yang efektif. Selain itu, Presiden mengingatkan semua pihak agar tetap waspada dan tidak mempolitisasi permasalahan tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga fokus pada tujuan utama program demi kesejahteraan anak-anak yang membutuhkan. Kita monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat. Kita akan diskusikan. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi. Memberi makan sekian juta pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keselamatan anak menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi pada Minggu 28 September di Gedung Kementerian Kesehatan. Ia menyampaikan kepala negara sangat serius menanggapi insiden yang terjadi di beberapa satuan pelayanan pemenuhan gizi. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah menutup sementara SPPG bermasalah, melakukan evaluasi kedisiplinan khususnya terhadap juru masak, serta melakukan sterilisasi peralatan dan perbaikan sanitasi, kualitas air, dan pengelolaan limbah. Setiap SPPG diwajibkan memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi atau SLHS, dan puskesmas serta usaha kesehatan sekolah diminta aktif melakukan pemantauan rutin. Dan atas petunjuk dari
Bapak Presiden dan arahan beliau bahwa bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden bukan sekedar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus. Kemudian diperintahkan semua kementerian lembaga, pemeda, pemangku kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikan. Pemerintah daerah, kementerian lembaga terkait juga harus bersama-sama aktif. Tidak menunggu tapi aktif melakukan. Ya, memang sertifikat layak higienis dan sanitasi itu syarat. Ya. Tetapi setelah pasca kejadian sekarang mendapat perhatian khusus, harus atau wajib hukumnya ya, setiap SPPG harus punya SLHS, harus akan dicek, karena kalau tidak ada ini nanti kejadian lagi karena keselamatan adalah anak-anak kita itu adalah prioritas utama. Jadi SLHS, sertifikat layak higienis dan sanitasi wajib untuk seluruh SPPG. Kami sudah meminta juga Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan atau menginstruksikan puskesmas di seluruh tanah air dan juga UKS itu usaha kesehatan sekolah, untuk ikut secara aktif. Tambah diminta aktif untuk ikut memantau SPPG secara rutin, berkala. Saudara-saudara sekalian, semua langkah ini diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman, bergizi bagi seluruh anak Indonesia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa koordinasi akan dilanjutkan dengan rapat teknis untuk membahas standar sertifikat tersebut. Pemerintah berkomitmen menjalankan langkah-langkah ini secara terbuka dan berkelanjutan agar masyarakat yakin makanan yang disajikan dalam program MBG benar-benar aman. Kemendagri akan Zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, serta Sekda. Nanti juga akan dihadiri langsung oleh Pak Menkes yang akan memberikan arahan teknis kepada Kepala Dinas Kesehatan, juga ada dari BGN. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Ketua Komisi 13 DPR RI, Willy Aditya, menyoroti kasus anak-anak hasil perkawinan campur yang berstatus stateless. Komisi 13 DPR berkomitmen mengambil langkah cepat dengan melakukan revisi UU Kewarganegaraan agar kebijakan yang lahir adil, inklusif, dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Ketua Komisi 13 DPR RI, Willy Aditya menyebut persoalan anak-anak stateless atau tanpa status kewarganegaraan yang jelas ini terjadi secara nyata dan telah diakui oleh Kementerian Hukum, Dirjen AHU, Kementerian IMIPAS, serta Dirjen Imigrasi. DPR mengatakan pentingnya menjamin hak kewarganegaraan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Hari ini kita mendengarkan ini. Mereka lahir berdarah Indonesia. Dan kemudian bahkan beberapa di antara mereka mengharumkan nama Indonesia. Lalu kemudian tidak diakui. Nah, kami tadi sudah mendengarkan masukan hal yang akan kita lakukan, ada dua hal, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek kami akan melakukan rapat kerja bersama dengan Kementerian Hukum, Dirjen AHU, Kementerian IMIPAS dengan Dirjen Imigrasi untuk menyelesaikan satu. Tadi bayangkan orang sudah cabut paspor terus nggak diberikan paspor Indonesia. Nah, itu kan stateless. Itu ya kita nggak boleh zolim. Bahkan di antara mereka tadi banyak yang orang tuanya nggak tahu. Yang jangka panjang kami dalam upaya melakukan revisi Undang-Undang Kewarganegaraan, nanti kita akan undang teman-teman dari Perca Indonesia ini
sebagai narasumber karena mereka yang memiliki jejaring masalah. Kita kategorikan dan kami akan masukkan materi muatan tentang kawin campur, perkawinan campur ini di dalam revisi Undang-Undang Kewarganegaraan. Melalui dialog dengan komunitas Perca Indonesia, Komisi 13 DPR berkomitmen akan mengambil langkah cepat dengan melibatkan kementerian terkait. Dalam jangka panjang, DPR akan mengundang komunitas sebagai narasumber dalam revisi Undang-Undang Kewarganegaraan agar kebijakan yang lahir adil, inklusif, dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari anggota Komisi 3 DPR RI, Rudianto lalu menegaskan perlunya ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak aktivitas pertambangan ilegal di distrik Wasiwari, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kapolda Papua Barat, Bupati Manokwari, Slamet Riyadi, serta tokoh adat Bani Daud Mansaburi. Menurut legislator fraksi Partai Nasdem tersebut, kewenangan perizinan pertambangan yang sepenuhnya ditarik ke pemerintah pusat membuat daerah hanya menanggung dampak kerusakan. Rudianto juga menyinggung pidato Presiden pada 15 September lalu yang menekankan kewaspadaan terhadap praktik tambang ilegal. Ia menilai pernyataan Presiden tersebut menjadi panduan moral bagi semua penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum. Lebih jauh, ia mengingatkan agar penegak hukum tidak hanya menyasar tambang rakyat kecil, tetapi juga menyentuh aktor-aktor besar di balik tambang ilegal. Hari ini bicara tambang, semua perizinannya tidak lagi di daerah. Akhirnya daerah hanya menikmati kerusakan-kerusakan yang Pak Bupati sampaikan tadi. Pidato Presiden tanggal 15 September. Berikutnya tambang-tambang ilegal. Yang main-main tambang disuruh waspada, hati-hati, termasuk bintang-bintang yang main. Ini kan kalau Pak Presiden yang bicara berarti dia sumber etis, panduan moral. Panduan moral kepada siapa? Kepada kita semua penyelenggara, karena yang bicara sudah kepala negara, Pak. Jadi kalau hari ini yang datang kepala daerah, tokoh adat, juga tidak didengar oleh alat negara yang punya kewenangan untuk penegakan hukum. Lalu siapa lagi yang kita harapkan, Pak? Hari ini kita bicara tentang reformasi Polri. Ya, bisa saja, karena mungkin kewenangan terlalu sentralistik. Seorang kepala daerah yang dipilih rakyat menyelenggarakan pemerintahan yang harusnya didukung oleh dua alat negara, TNI Polri, kok tiba-tiba kesannya tidak didukung oleh dua alat negara? Karena bupati maunya membersihkan tambang-tambang ilegal, penegak hukumnya tidak bisa bergerak. Ada yang ditindaki, tetapi yang ditindaki adalah tanda petik tambang-tambang rakyat misalkan, yang tidak punya bohir misalkan. Sehingga muncul persepsi penegakan hukum seperti pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sebagai penutup, ia meminta perhatian khusus dari Kapolda Papua Barat agar seluruh aktivitas pertambangan ilegal di Manokwari segera ditindak sesuai hukum yang berlaku. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Ketua Panja RUU Pengelolaan Ruang Udara, Juniko BP Siahaan, menegaskan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan ruang udara nasional. RUU ini mengatur izin masuk wahana udara sipil dan militer, serta memberikan wewenang penyidikan kepada Polri dan TNI untuk menjaga kedaulatan negara dari pelanggaran seperti penyelundupan. Pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Pengelolaan Ruang Udara merupakan hasil kerjasama antara Panitia Khusus DPR RI bersama pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perhubungan, sebagai langkah strategis untuk memperkuat keadilan dan kedaulatan nasional. Selain kedaulatan dan kepastian hukum, DPR juga memandang perlunya sinergitas pengelolaan ruang udara antara Kementerian Perhubungan, Airnav Indonesia, dan TNI Angkatan Udara. Mengingat bahwa ruang udara adalah bagian integral dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang 1945 dan Konvensi Chicago 1944. Oleh sebab itu, RUU ini harus memberi kepastian hukum atas otoritas penuh negara dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum di ruang udara. Kita menuntut ini ada koordinasi yang baik antara keduanya. Karena kalau kita bilang pengelolaan ruang udara ini berkaitan sekali dengan yang namanya
penerbangan sebagian besar ada di Undang-Undang Nomor 1 2009. Tapi memang di sana juga belum ada diatur mengenai wahana, ya kan, wahana sipil, wahana militer, yang juga kalau ingin masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia itu harus mendapatkan izin. Mereka harus ada aturan-aturan. Nah, ini kita atur kemarin dalam Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara ini. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami juga mengatur di sini bagaimana begitu banyaknya pelanggaran di ruang udara, sehingga kita juga memberikan kesempatan kepada bukan hanya kepada Polri dan tentu saja PPNS, kami juga memberikan kesempatan kepada penyidik TNI untuk juga bisa melakukan penyidikan, ya. Jadi menjadi seorang penyidik. Tujuannya apa? Karena memang ada hal-hal yang sangat berkaitan dengan kedaulatan negara. Apabila nanti kedaulatan permasalahan mengenai aturan-aturan kawasan terbatas atau kedaulatan negara tersebut bisa dijelaskan, ternyata di dalam wahana udara ataupun pesawat udara tersebut ada hal-hal lain seperti penyelundupan dan lain sebagainya, itu kan kita berikan kepada penyidik kepolisian. Apabila ada kesalahan-kesalahan lain di luar pidana, kita bawa ke penyidik yang lain, misalnya imigrasi dan lain sebagainya. Jadi perlu kerjasama, dan ini ditekankan, inilah wadahnya koordinasi antara berbagai kementerian lembaga untuk sama-sama menegakkan kedaulatan melalui Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara ini. Terpisah, kalau pertahanan udara terpisah. Lain lagi bidangnya, karena itu adalah lebih domainnya di militer. Jadi bukan diatur di dalam pengelolaan ruang udara ini. Kita hanya berbicara mengenai keseluruhan pengelolaan ruang udara. Kalau ada pelanggaran disiplin, itu ada pelanggaran kedaulatan, maksud kami, ada pelanggaran kedaulatan, itu sudah diatur, dan kemudian kita juga memberikan kesempatan kepada penyidik Angkatan Udara dan juga bersama dengan kepolisian dan PPNS lainnya. Untuk memperkuat koordinasi ini, ia juga mendorong pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Ruang Udara yang permanen. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak telah melepasliarkan seekor elang berontok jantan dewasa bernama Charlie. Elang tersebut dilepasliarkan di kawasan TNGHS yang menandai langkah dalam upaya konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) melepasliarkan seekor elang berontok jantan dewasa bernama Charlie di kawasan TNGHS. Charlie merupakan satwa hasil serahan BBKSDA Jawa Barat, bidang wilayah 1 Bogor pada tanggal 14 Juli 2025 dan setelah menjalani rehabilitasi selama 2 bulan di Pusat Suaka Satwa Elang Jawa atau PSSJ TNGHS. Kini ia kembali ke rumah sejatinya, yaitu Langit Halimun Salak. Diketahui elang berontok adalah salah satu predator puncak yang berperan penting menjaga keseimbangan ekosistem. Meski statusnya list concern atau resiko rendah berdasarkan kategori status konservasi yang ditetapkan oleh IUCN, perburuan dan kerusakan hutan masih menjadi ancaman. Dengan begitu, pelepasliaran ini bukan hanya rutinitas konservasi, tetapi tentang harapan, kesempatan kedua, dan hak setiap makhluk hidup untuk pulang ke habitatnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Hoax pajak mati ditolak isi bensin. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melihat langsung pelatihan dasar bagi Satpol PP di Balai Pengembangan Satpol PP dan Damkar di Bogor, Jawa Barat. Menurutnya, latihan ini penting dilakukan agar Satpol PP dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas dan bersikap humanis dengan masyarakat. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menutup pendidikan dan pelatihan dasar Satpol PP bagi pegawai negeri sipil yang diangkat dalam formasi jabatan fungsional dan pelatihan dasar bagi pengelola ketentraman dan ketertiban umum dan Pranata Tantrip BUM Angkatan 1.
Saat penutupan, Wamendagri telah melihat latihan dasar Satpol PP di Balai Pengembangan Satpol PP dan Damkar yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan fisik dan humanisme anggota Satpol PP sambil menjaga integritas. Latihan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP dalam tugas-tugasnya yang meliputi pemeliharaan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, dan pemadam kebakaran. Maka dari itu, Bima menghimbau Satpol PP untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas dan sikap humanis di tengah masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Romahur Muzi, menyatakan bahwa Agus Suparmanto merupakan Ketua Umum Partai terpilih menurut Muktamar ke-10. Selain memilih Agus sebagai Ketua Umum P3, Muktamar ke-10 juga telah memilih 12 orang formatur yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat dan Wilayah seluruh Indonesia. Mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Menurut kubu Agus, dalam hal ini Ketua Majelis Pertimbangan P3, Muhammad Romahur Muzi atau Gus Romi, Agus terpilih sebagai Ketua Umum bersama dengan 12 orang formatur lainnya. Terpilihnya ex-Menteri Perdagangan ini diumumkan dalam Muktamar ke-10 oleh Ketua Pimpinan Paripurna ke-8, Qoyum Abdul Jabbar. Gus Romi menegaskan, Agus terpilih sebagai Ketua Umum P3 menurut anggaran dasar dan rumah tangga partai yang berlaku. Peristiwa Muktamar ke-10 P3 2025 telah kita lewati bersama mulai sidang paripurna pertama sampai dengan sidang paripurna ke-8, di mana telah terjadi perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tentang persyaratan calon ketua umum. Hal mana di situ disebutkan bahwa calon ketua umum syaratnya adalah memiliki kartu tanda anggota, dan itu telah dilakukan pemeriksaan apabila rekan-rekan tadi malam hadir di arena muktamar kita di Mercure Ancol. Dan yang kedua, yang bersangkutan pernah duduk sebagai pejabat di tingkat eksekutif, legislatif atau yudikatif di pusat. Karenanya kami perlu menegaskan Muktamar P3 ke-10 2025 telah usai dan telah terpilih Haji Agus Suparmanto bersama 12 orang formatur yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah P3 seluruh Indonesia yang akan mulai bekerja mulai malam ini untuk menyusun kepengurusan dan diberikan waktu berdasarkan anggaran rumah tangga P3 selama 30 hari ke depan. Tentu kami mengajak kepada seluruh pihak termasuk Pak Mardiono dan rekan-rekan yang menyatakan diri melalui sebuah kamar di lantai 10 Hotel Mercure telah terpilih secara aklamasi. Menurut Gus Romi, dalam sidang paripurna terjadi perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART partai tentang persyaratan calon ketua umum. Dalam perubahan yang merupakan aspirasi ulama itu, calon ketua umum harus memiliki kartu tanda anggota dan pernah menjadi pejabat di tingkat eksekutif, legislatif atau yudikatif di tingkat pusat. Dalam prosesnya, Agus dinyatakan memenuhi syarat tersebut dan terpilih sebagai Ketua Umum Partai berlogo Ka'bah itu untuk periode 2025 hingga 2030. Dengan demikian, Agus dan 12 formatur lainnya akan menyusun kepengurusan selama 30 hari ke depan. Agus pun menegaskan ia siap bekerja untuk P3 dan bakal membawa kembali partai itu ke kursi parlemen di Senayan. Pada hari ini, tadi pagi tepatnya, saya telah terpilih sebagai Ketua Umum P3 periode 2025-2030. Saya akan membawa P3 ini menjadikan partai menjadikan besar dan membangkitkan dari tidurnya. Kedua adalah bahwa P3 merupakan untuk aspirasi umat. Sehingga juga pada umat-umat Islam, marilah bersatu untuk membangun P3 dan untuk kemajuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan juga Muktamar 10 ini telah usai, marilah kita bersatu. Kami mengajak segala pihak, semua pihak, baik yang di luar maupun yang di dalam untuk bersatu membangun P3. Kubu Agus Suparmanto menggelar tasyukuran sekaligus penutupan Muktamar ke-10 di Hotel Discovery kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dalam tasyakuran ini, kubu Muhammad Mardiono tampak tidak hadir, usai mendeklarasikan terpilihnya sebagai ketua umum melalui aklamasi.
Diketahui kubu Mardiono mendeklarasikan status terpilih sebagai Ketua Umum P3 2025 hingga 2030 secara aklamasi pada Sabtu malam di Hotel Mercure Ancol. Sedangkan Agus mendeklarasikan status terpilihnya pada Minggu dini hari setelah ditetapkan sebagai calon tunggal dalam Muktamar ke-10. Proses pemilihan ketum dipercepat karena pimpinan sidang menilai ada kondisi darurat yang menyebabkan keputusan harus diambil dengan cepat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beredarnya isu penolakan pengisian BBM di SPBU bagi pengendara, terutama kendaraan bermotor yang pajaknya mati, dipastikan tidak benar atau hoaks oleh Polda Metro Jaya. Hal ini diungkap Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Dekananto, agar tidak ada lagi penyebaran informasi isu yang membuat resah masyarakat kini. Beredarnya larangan pengisian BBM di SPBU oleh pihak kepolisian bagi para pemilik kendaraan yang pajaknya mati melalui media sosial dipastikan tidak benar atau hoaks. Hal ini diungkap langsung oleh Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto saat bertemu dengan ratusan pengemudi ojek online dalam acara Jumat Peduli di kawasan Juanda, Jakarta Pusat. Menurut Dekananto, kepolisian menjamin para pengendara termasuk pengemudi ojek online dapat mengisi BBM tanpa harus menunjukkan STNK sebagai bukti pembayaran pajak sebelum mengisi BBM. Untuk itu, kepolisian meminta agar tidak ada lagi penyebaran informasi tidak benar yang dianggap meresahkan dan membuat situasi menjadi tidak kondusif di masyarakat. Berita-berita hoax bahwa ada larangan pengisian BBM di SPBU apabila kendaraannya plat nomornya mati, ya. Ini kami sampaikan isu itu tidak benar, ya. Untuk di wilayah Jakarta tidak ada larangan itu. Teman-teman khususnya ojol, ya, dan termasuk yang lainnya silakan untuk mengisi BBM, ya. Tidak ada terkait dengan itu. Itu membuat resah, membuat seolah-olah situasi tidak kondusif, ya. Saya kira itu, ya. Sebelumnya beredar informasi dengan narasi pihak kepolisian melakukan penjagaan di SPBU dan meminta masyarakat yang pajaknya mati dilarang mengisi BBM, terutama BBM subsidi Pertalite, di mana hal ini juga dibantah oleh Pertamina terkait isu tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Polda Metro Jaya mengatakan masih terus mencari sisa 2 orang yang diduga masih hilang pasca demo berujung ricuh di Jakarta. Polda Metro pun mengharapkan masyarakat dapat terus memberi informasi terkait keberadaan keduanya. Polda Metro Jaya mengatakan masih terus mencari sisa 2 orang yang diduga masih hilang pasca demo berujung ricuh di Jakarta. Polda Metro pun mengharapkan masyarakat dapat terus memberi informasi terkait keberadaan keduanya. Ade Ari menyebut masih terus melakukan komunikasi dengan pihak keluarga keduanya. Dia juga menekankan jika Polda Metro berkomitmen untuk menemukan keduanya. Ya, kami masih terus berkomitmen. Seperti yang pernah kami sampaikan bahwa saudara-saudara kami yang hilang, yang dilaporkan hilang, itu adalah saudara-saudara kami. Dan tim sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga. Jadi mohon doanya, mohon dukungannya dari semua pihak. Tim masih bekerja dan kami berharap ada informasi juga dari masyarakat. Ya. Sampai saat ini 2 orang yang diduga masih hilang pasca demo berujung ricuh di Jakarta, M. Farhan Hamid dan Reno Syaputra Dewo, masih belum ditemukan. Reno dan Farhan hilang bersama 2 orang lainnya, Bima Permana Putra dan Eko Purnomo yang kemudian berhasil ditemukan. Bima ditemukan di Malang, Jawa Timur, sedangkan Eko ditemukan di Kalimantan Tengah. Meski hilang pasca demo ricuh, keduanya mengaku tidak ikut demo di Jakarta pada saat itu. Bima dilaporkan hilang di Polsek Cikarang Selatan pada 6 September 2025. Bima ditemukan dekat Kelenteng Kota Lama Malang pada 17 September 2025. Sementara Eko ditemukan di Kalimantan Tengah. Eko ditemukan sedang bekerja di kapal penangkapan ikan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meresmikan 339 sentra penyediaan pangan dan gizi atau SPPG TNI yang dipusatkan di Lanut Adi Sumarmo, Karanganyar, Jawa Tengah. Peresmian ini sekaligus menegaskan komitmen TNI untuk mendukung program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita di berbagai daerah. Peresmian 339 SPPG TNI menjadi langkah strategis dalam memperluas manfaat program makan bergizi gratis. Sebelumnya TNI telah mengoperasikan 113 SPPG di berbagai daerah, sehingga total SPPG yang dimiliki saat ini mencapai 452 unit.
yang tersebar di seluruh satuan TNI AD, AL, dan AU. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan pelibatan TNI dalam program MBG merupakan wujud tanggung jawab moral dan pengabdian TNI kepada masyarakat. Melalui video conference, Panglima TNI juga mengingatkan agar pengelolaan dapur SPPG dilaksanakan dengan baik dengan menjaga kebersihan dan kualitas makanan. SPPG 113 itu sudah awal dan barusan saya launching 339 SPPG itu yang ada di satuan-satuan setingkat batalion, kodim, kemudian Lanang, Lanut, Pindam, Korem, itu kita berdayakan dapur yang sudah ada untuk mendukung program MBG. Diharapkan penerima manfaatnya akan bertambah setiap hari. Dan kita juga akan terus selain itu juga kita akan membangun beberapa MBG yang ada di wilayah kita. Kemudian ini juga bisa membantu membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Johanna Bila, Simpo TV melaporkan. Sedangkan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Polri telah menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP melalui Gerakan Pangan Murah. Pada panen raya jagung serentak kuartal 3 di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Polri menyalurkan 1.386 ton beras SPHP untuk masyarakat. Dalam laporannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan sejak 6 Agustus hingga 26 September 2025, Polri telah menyalurkan 78.996 ton beras SPHP di berbagai wilayah Indonesia. Untuk Provinsi Sumatera Selatan, penyaluran beras SPHP ditargetkan sebanyak 39 ton, termasuk 16,5 ton untuk Kabupaten Oku Timur. Kapolri menegaskan program Gerakan Pangan Murah bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan menjamin ketersediaan pangan pokok dengan harga terjangkau. Kita melaksanakan rangkaian kegiatan panen raya kuartal 3 secara serentak yang hari ini kegiatannya kita pusatkan di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di wilayah Oku. Dalam kesempatan ini kita melaksanakan kegiatan panen serentak di seluruh Indonesia dan khusus untuk di hari ini kita laksanakan panen di 1.788 hektar dan untuk di Oku sendiri ataupun di Sumatera Selatan seluas 52 hektar dan per hari ini 7.153 ton. Dari estimasi untuk panen kuartal ketiga ini 166.512 hektar dengan estimasi 751.442 ton. Kemudian kami juga sekaligus melaksanakan kegiatan pembagian 5 unit dryer dan dalam perjalanannya kita akan bagi total 21 unit khusus untuk di wilayah Sumatera Selatan dan juga 15 unit mesin bibel yang kita harapkan ini bisa membantu kualitas jagung agar betul-betul bisa maksimal sesuai dengan kriteria dari pemerintah. Adapun beras SPHP dikemas dalam paket murah seharga Rp60.000 yang berisi 5 kg beras, 1 kg minyak goreng, 1 kg tepung terigu, dan 1 kg gula pasir. Program Gerakan Pangan Murah Polri diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional. Johanna Bila, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerima 44 kadet Universitas Pertahanan asal Palestina di kantor Kemhan Jakarta.
Kehadiran para kadet ini diharapkan dapat memperkuat hubungan Indonesia dan Palestina, serta melahirkan calon pemimpin masa depan. Menteri Pertahanan Safri Samsudin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerima 44 kadet Universitas Pertahanan asal Palestina di kantor Kemhan Jakarta pada Jumat 26 September 2025 sore. Para kadet terdiri dari 16 perempuan dan 28 laki-laki yang berasal dari Angkatan 5 dan 6. Mereka telah menempuh pendidikan di Unhan sejak 2024. Dan pada kesempatan ini tampil mengenakan seragam putih khas kadet Unhan. Kegiatan ini turut dihadiri Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Suhair Al-Sun, dan dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan Palestina di hadapan para kadet. Menhan menyampaikan bahwa Palestina tidak berjuang sendiri. Negara-negara di dunia juga tengah memperjuangkan kemerdekaan Palestina termasuk Indonesia. Saya dan Panglima TNI mengundang anak-anak sekalian kadet Unhan yang berasal dari Palestina untuk bersilaturahmi, tetapi untuk menyatakan dukungan moral dan semangat bagi anak-anak sekalian untuk perjuangan kemerdekaan Palestina. Rakyat Palestina tidak berjuang sendiri, tetapi kurang lebih 150 negara di dunia mendukung dan mengakui kemerdekaan Palestina, termasuk Indonesia. Baru saja para kadet melihat bahwa perjuangan bangsa Indonesia terhadap Palestina sudah sampai mengemuka ke skala global di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Azizul Hakim, Sipo TV melaporkan. Sedangkan dari Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan Ketua Umum Karang Taruna Budi Satrio Juwandono meresmikan kick-off Bulan Bakti Karang Taruna 2025. Dengan tema 1000 lokasi sejuta aksi, alun-alun Ciri Mekar jadi saksi lahirnya karya nyata. Kick-off Bulan Bakti Karang Taruna 2025 resmi dibuka pada 28 September 2025 di Kabupaten Bogor. Kick-off diresmikan oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan Ketum Karang Taruna Budi Satrio Juwandono. Dengan tema 1000 lokasi sejuta aksi, alun-alun Ciri Mekar jadi saksi lahirnya karya nyata. Mulai dari Expo UMKM, layanan sosial, fisioterapi, donor darah, cek kesehatan, hingga kacamata gratis untuk masyarakat. Budi Satrio menekankan semangat baru Karang Taruna dengan lebih dari 45.000 rencana aksi di ribuan titik se-Indonesia. Dan kami mengajak kepada seluruh anggota pengurus Karang Taruna dari pusat sampai ke desa-desa ada 45.823 rencana aksi Bulan Bakti Karang Taruna 2025 ini yang dilaksanakan oleh 1.523 Karang Taruna dari tingkat desa hingga provinsi di 4.569 titik di seluruh penjuru tanah air. Sementara itu, Mensos menekankan bahwa Karang Taruna adalah mitra strategis pemerintah dalam akselerasi kesejahteraan sosial. Karang Taruna adalah wadah akselerasi kesejahteraan sosial. Bahwa anak muda tidak boleh hanya menunggu kesempatan, tetapi harus menciptakan kesempatan untuk berbuat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Trump tolak rencana Israel kuasai tepi barat. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya mengenai ratusan warga Suriah berkumpul di sejumlah alun-alun untuk menyaksikan momen bersejarah. Presiden Ahmad Al-Shara menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB yang menjadi pidato pertama seorang Presiden Suriah di forum tersebut. Pidato Presiden Al-Shara disiarkan langsung di seluruh negeri, termasuk di layar raksasa di pusat-pusat keramaian. Warga di Damaskus, Aleppo, dan Homs terlihat antusias menonton. Sebagian besar mengibarkan bendera Suriah dan bersorak setiap kali presidennya menyebut isu nasional. Pidato ini menandai kehadiran kembali Suriah di forum internasional setelah puluhan tahun isolasi diplomatik. Al-Shara menekankan kedaulatan Suriah, meminta pengakuan atas peran negaranya di kawasan, serta menyerukan penghentian intervensi asing dalam konflik dalam negeri. Kehadiran Al-Shara di PBB dipandang sebagai momen penting bagi Suriah, yang selama ini terus dilanda konflik bersenjata dan tekanan internasional. Bagi sebagian warga, pidato itu memberi harapan baru akan adanya perubahan. Namun bagi pengamat luar, masih banyak pertanyaan terkait komitmen damai Suriah. Pidato bersejarah Presiden Suriah di PBB tak hanya jadi simbol kembali ke forum global, namun juga menghadirkan momen kebanggaan bagi rakyatnya yang menyaksikan langsung di alun-alun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol muncul di Pengadilan Distrik Sentral Seoul menghadiri sidang pidana terbarunya. Hal ini merupakan bagian dari serangkaian proses hukum yang dihadapi Yoon, termasuk tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kewenangan terkait deklarasi darurat militer yang dikeluarkannya pada Desember tahun lalu. Yoon Suk Yeol yang saat ini ditahan dibawa ke pengadilan dengan pengawalan ketat untuk menghadapi tuduhan tambahan dalam kasusnya yang sudah berlangsung sejak awal tahun ini. Tuduhan terbaru tersebut meliputi penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi proses hukum setelah Yoon mengeluarkan deklarasi martial law pada Desember. Tindakan tersebut memicu kritik internasional dan menyulut gejolak politik di dalam negeri. Sidang tersebut juga merupakan kelanjutan dari proses hukum terkait dugaan pemberontakan yang telah ditangani oleh jaksa sejak beberapa bulan terakhir. Menurut otoritas setempat, Yoon terancam hukuman penjara jangka panjang jika terbukti bersalah atas seluruh tuduhan yang dilimpahkan kepadanya. Pengadilan dikabarkan telah menolak permohonan pembebasan sementara dengan alasan resiko penghapusan bukti dan intervensi terhadap saksi. Insiden ini kembali membuka debat publik soal stabilitas politik dan independensi sistem peradilan di Korea Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari informasi internasional, ada ribuan warga Filipina yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena ancaman Super Typhoon Ragasa. Otoritas menyatakan langkah evakuasi massal dilakukan untuk melindungi warga dari potensi banjir besar dan longsor yang dipicu curah hujan ekstrim. Rekaman dari wilayah utara Filipina memperlihatkan warga berduyun-duyun menuju tempat pengungsian. Mereka membawa perlengkapan seadanya, mulai dari pakaian, makanan, hingga barang berharga. Otoritas lokal melaporkan, lebih dari beberapa ribu orang telah dievakuasi ke gedung-gedung sekolah dan pusat komunitas yang disulap menjadi tempat penampungan darurat. Badan Cuaca Filipina menyebut, Ragasa sebagai salah satu topan terkuat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kecepatan angin yang dapat melampaui 200 km per jam, topan ini beresiko memicu tanah longsor di daerah pegunungan, serta banjir luas di kawasan pesisir. Di sejumlah kota, aktivitas sekolah dan perkantoran dihentikan untuk meminimalisir resiko. Pusat-pusat perbelanjaan juga menurunkan jam operasional, sementara pasar tradisional ramai oleh warga yang menyetok kebutuhan pokok. Petugas penyelamat dan relawan telah disiagakan, lengkap dengan peralatan darurat untuk penyelamatan dan evakuasi lanjutan. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa, namun sejumlah pakar cuaca mengingatkan dampak terburuk dari Super Typhoon Ragasa baru akan terlihat setelah topan ini mendarat sepenuhnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pengadilan lingkungan pertama di Chile menjatuhkan putusan melawan negara terkait kerusakan lingkungan akibat tumpukan sampah ilegal di Alto Hospicio wilayah Tarapaca. Negara diwajibkan menyusun rencana pemulihan lingkungan di kawasan terdampak termasuk Gurun Atacama. Carla Viles, Direktur Organisasi Deserto Vestido, mengunjungi area terdampak di Alto Hospicio pada Rabu 24 September 2025. Ia menyatakan putusan pengadilan ini sangat penting karena untuk pertama kalinya negara kalah dan harus bertanggung jawab.
Negara diberi waktu 6 bulan untuk menyusun solusi dan 10 tahun untuk melaksanakan resolusi akhir. Desainer mode asal Tarapaca, Kim Carey mengungkap, masalah bermula dari masuknya pakaian bekas impor dalam jumlah besar yang dijual di pasar Quebradilla. Pakaian yang tak terjual kemudian dibakar di lereng perbukitan. Sementara itu, Direktur Lingkungan Kota, Aquiqua Diogo Lopez, menilai putusan pengadilan ini meringankan beban yang selama ini ditanggung pemerintah daerah. Negara Chile wajib memaparkan rencana pemulihan yang meliputi pembuangan sampah, restorasi tanah, pemantauan, dan partisipasi warga. Diperkirakan sekitar 30.000 ton limbah pakaian dan sampah lainnya mencemari gurun Atacama, dan angka ini baru dari 1 titik pembuangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke ribuan warga yang berkumpul dan berdemonstrasi di jalan-jalan Roma, Italia. Mereka menolak sikap Premier Giorgia Meloni yang dinilai terlalu memihak Israel. Para pengunjuk rasa menyerukan perdamaian dan mengecam konflik yang terus berlangsung di Timur Tengah. Demonstrasi ini berlangsung sejak siang hingga malam hari. Ribuan orang berarak menyusuri pusat kota Roma, membawa spanduk dan bendera, serta melontarkan slogan anti-perang dan anti-kekerasan. Mereka menyampaikan kecaman terhadap kebijakan pemerintah Italia yang terus menjaga hubungan erat dengan Israel. Para demonstran mengatakan sikap tersebut tidak merepresentasikan keinginan mayoritas rakyat Italia yang menginginkan perdamaian dan keadilan bagi rakyat Palestina. Selain menolak sikap Premier Meloni, demonstrasi ini juga menunjukkan keprihatinan atas situasi kemanusiaan di Gaza dan tepi barat, di mana ribuan warga sipil menjadi korban konflik. Aksi protes ini dinilai sebagai gambaran ketegangan politik di Eropa saat banyak negara dibelah antara mempertahankan hubungan dengan Israel atau menekan pentingnya hentikan kekerasan dan menempatkan perdamaian di garis depan. Di Italia sendiri, dukungan Meloni kepada Israel memicu perdebatan panas di parlemen dan menjadi sorotan publik. Sementara itu, warga yang turun ke jalan menegaskan bahwa tekanan rakyat akan terus berlanjut selama konflik di Timur Tengah masih berlanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa ia tidak akan mengizinkan Israel melakukan penguasaan sepihak atas wilayah tepi barat. Pernyataan ini muncul di tengah rencana sejumlah negara yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Trump dalam pidatonya menyatakan bahwa ia tidak akan mengizinkan Israel mengambil alih wilayah tepi barat. Ia menekankan bahwa langkah tersebut akan semakin menghambat proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Menurutnya, Amerika Serikat tetap mendukung keamanan Israel, namun tidak akan menyetujui tindakan yang berpotensi memicu ketegangan regional. Trump menambahkan keputusan politik yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya dapat membahayakan stabilitas Timur Tengah. Pernyataan ini sekaligus menjadi pesan kuat bagi pemerintah Israel bahwa Washington menginginkan jalur diplomasi dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik. Trump mengaku telah berbicara langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, namun ia menekankan sikap tegasnya untuk menolak penguasaan sepihak atas wilayah tepi barat. Ia menilai sudah cukup banyak konflik yang terjadi dan saatnya menghentikan langkah-langkah yang bisa memperburuk keadaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap juru parkir liar berinisial RBG di kawasan Tangerang, Banten pada Sabtu 27 September 2025. RBG sebelumnya dilaporkan menarifkan uang parkir sebesar Rp10.000 per unit dan menganiaya seorang pengendara yang tak terima dengan nominal tersebut. Seorang juru parkir liar RBG akhirnya ditangkap polisi setelah melarikan diri ke sebuah rumah di Kampung Karet, Sepatan, Tangerang pada Sabtu 27 September 2025. Penangkapan ini merupakan tindak lanjut laporan korban berinisial SR yang mengalami penganiayaan saat akan mengambil sepeda motornya di area parkir liar Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading Barat. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Onkeseno Gradiarso Sukahar, korban sudah membayar Rp5.000 per motor, namun pelaku meminta tambahan Rp10.000 per unit, sehingga terjadi cekcok dan juga berujung penganiayaan. Pelaku mengambil pipa besi dan juga memukul korban, akibatnya SR menderita luka robek di kepala dan memar di sejumlah bagian tubuh serta harus dirawat di rumah sakit. Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan pemerasan dan juga penganiayaan. Aura Desmita, redaksi Sinpo TV melaporkan.
Diduga menolak membayar pesanan via COD, seorang kurir paket di Kota Bekasi, Jawa Barat dibacok pedang oleh pelanggan. Korban yang mengalami luka di bagian tangan dan perut kemudian melaporkan kejadian ke kantor polisi. Dari rekaman video amatir yang direkam korban, terlihat seorang pelanggan mengamuk keluar rumah sambil membawa senjata tajam jenis pedang dan mengarahkannya ke kurir paket yang tengah mengirim barang di wilayah Harapan Jaya, Medan Satria, Kota Bekasi pada Jumat siang 26 September 2025. Peristiwa bermula saat korban mengirim barang pesanan terduga pelaku. Namun saat diminta membayar senilai Rp30.000, pelaku menolak dengan alasan tak memiliki uang tunai. Korban lalu meminta pembayaran secara transfer. Namun pelaku yang emosi justru mengambil sajam dan membacok kurir hingga mengalami luka di tangan dan perut. Pasca kejadian, korban melaporkan insiden penganiayaan ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Minta transfer, lalu saya iakan tapi dengan transfernya menggunakan QRIS. Lalu pelaku tidak terima karena dia ingin transfernya nanti aja. Sedangkan saya butuh uangnya itu saat itu. Itu? Iya, jadi kejadian hari apa, Mas? Hari Jumat 26 September. Jam berapa sekitar? Jam 11. Itu berarti dia paketnya COD ya? Iya, paketnya COD. Nominalnya berapa, Mas? 30.000. Dia alasan yang bayar nanti itu apa katanya? Iya, karena nggak tahu alasannya apa, tapi inginnya bayar itu nanti. Sedangkan saya butuh duitnya tuh saat itu juga untuk setoran. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Brayel Arnold Rondonuwu memastikan kasus penganiayaan terhadap kurir paket akan segera ditindaklanjuti. Ya, Pak Kasat, ini kan ada tindakan penganiayaan terhadap kurir TikTok dan lain-lain. Gimana? Ya, ini sudah kita terima laporannya, sudah kita lakukan visum, mereka visum. Nah, segera terhadap terduga pelaku akan kita lakukan penindakan. Terima kasih ya. Sementara guna kepentingan penyelidikan kasus dugaan penganiayaan disertai kekerasan terhadap kurir paket, kini masih dalam penanganan unit Reskrim Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya dalam rangka menyambut Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober mendatang. Siswa SMK Negeri 1 Plupuh Sragen membuat seragam batik dengan tangan sendiri yang nantinya dikenakan saat sekolah. Menariknya, pembuatan seragam batik ini menggunakan teknik suminagashi, yakni teknik celup di air yang berasal dari Jepang. Penasaran dengan seragam batik karya siswa SMK ini? Mari kita simak liputannya. Kreativitas siswa SMK Negeri 1 Plupuh Sragen, Jawa Tengah patut diapresiasi. Mereka berhasil membuat seragam batik sekolah dengan tangan mereka sendiri, mulai dari proses membatik hingga menjahit kain menjadi pakaian siap pakai. Seragam batik ini menggunakan teknik suminagashi, yakni teknik celup di air yang berasal dari Jepang. Pola yang dihasilkan terlihat mirip namun tetap unik di setiap kelas, sehingga mencerminkan ciri khas masing-masing. Bahan kain yang digunakan mayoritas dari polyester agar pewarna akrilik bisa menempel lebih baik. Meskipun ada pula kain toboyo yang dipakai karena daya serap warnanya lebih bagus, ukuran kain yang digunakan sekitar 1 kali 1,5 meter hingga 1 kali 2 meter. Prosesnya cukup panjang, mulai dari mengentalkan air dengan bahan CMC, mencampur warna, menciptakan motif, menjemur, membuat pola, hingga tahap akhir penjahitan. Semua tahapan tersebut dilakukan langsung oleh para siswa. Seragam batik ini nantinya akan dikenakan oleh para murid di SMKN 1 Plupuh setiap hari Kamis. Sekaligus menjadi media pembelajaran sekaligus kebanggaan tersendiri bagi para siswa. Salah seorang siswa yakni Arif Wahyu Mustafa mengatakan bahwa ini merupakan pengalaman pertamanya membuat seragam batik suminagashi. Untuk membuatnya juga sesuai dengan inovasi dan kreativitas siswa masing-masing. Dirinya juga merasa sangat puas dengan seragam batik hasil karyanya tersebut. Ini baru pertama kali, ini kita buatnya sesuai dengan inovasi dan kreativitas kita masing-masing untuk membentuk motif-motif ini. Bedanya dengan pembatik secara biasa kayak menggunakan malam apa? Kan itu menggunakan malam itu pakai malam ya. Ini tuh kita modelnya tuh kita cara membuatnya tuh loyang, diisi air sama larutan CMC yang di blender itu. Untuk waktu pemblenderan itu sekitar 2 menitan sampai benar-benar larut. Nah terus kain itu dimasukkan ke dalam loyang. Kan itu udah diberi warna,
habis itu ditiriskan dan dijemur. Cara pembuatannya aja sama batik-batik seperti malam itu udah beda. Menurut Kepala SMKN 1 Pelupuh Sri Eka Lelana, pembuatan seragam batik ini sejalan dengan visi misi Jawa Tengah yang mengedepankan masyarakat pintar, sehat, dan peduli lingkungan. Di tahun pelajaran 2025-2026, SMK Negeri 1 Pelupuh melaksanakan PDL, Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, di tahun ini tema kita adalah pembuatan batik Suminagasi, yaitu pembuatan batik dengan media melukis di atas air. Nah, PBL ini diperuntukkan untuk 2 mapel, IPAS untuk kelas 10 dan PKKWU untuk kelas 11. Yang kita harapkan atau tujuan dari kegiatan ini tentunya adalah untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas anak didik juga teman-teman guru. Kemudian yang kedua adalah mensupport visi dan misi Provinsi Jawa Tengah. Di antaranya adalah menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, dan lebih menghargai lingkungan. Batik Suminagasi ini diharapkan menjadi identitas sekolah dan menumbuhkan kebanggaan siswa terhadap karya mereka sendiri. Dari Sragen, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Udara menggelar Dirgantara Fair 2025 yang dimeriahkan dengan pameran alutsista dan festival band. Dirgantara Fair menjadi ajang memperkuat sinergitas antara TNI Angkatan Udara dan masyarakat. TNI Angkatan Udara menggelar Dirgantara Fair 2025 di lapangan Aldiron, Pancoran, Jakarta Selatan pada Sabtu 27 September 2025. Dirgantara Fair 2025 merupakan kombinasi dari pameran kedirgantaraan Festival Band dan Laser Run KSAU Cup 2025. TNI Angkatan Udara memamerkan beragam alutsista, aneka miniatur pesawat, teknologi pertahanan terkini, hingga menerbangkan pesawat kertas rentak. Alutsista terbaru seperti pesawat nirawak atau drone canggihnya juga turut dipamerkan dalam gelaran ini. Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal M. Tony Harjono menyampaikan, Dirgantara Fair menjadi sarana TNI AU untuk mengembangkan rasa kebersamaan dengan masyarakat. Acara ini juga mendorong generasi muda meningkatkan antusiasme dalam kedirgantaraan untuk menyambut generasi emas 2025. Selamat siang, Majoran! Kita ingin memperkenalkan bahwa Dirgantara itu bukan sekedar hanya peralatan-peralatan pertahanan, tetapi juga suatu wahana untuk mengembangkan inovasi. Kita juga ingin mengembangkan bahwa anak-anak muda itu bisa berkreasi untuk tentunya wujudkan Indonesia Emas 2045. Kemudian di sini tadi kita juga melaksanakan beberapa kegiatan. Ada menerbangkan pesawat kertas. Itu idenya bahwa kita mengadakan di seluruh Indonesia, seluruh lanut-lanut yang ada di jajaran Angkatan Udara dengan menerbangkan kertas, pesawat kertas itu simbol bahwa ayo anak-anak muda kita menerbangkan cita-cita kita setinggi-tingginya, setinggi langit. Ya. Untuk apa? Untuk Indonesia Emas 2045. Makanya Angkatan Udara ingin sekali dengan adanya kegiatan ini dekat dengan masyarakat. Ingin lebih masyarakat merasakan kebanggaan yang kami rasakan. Kami sebagai Angkatan Udara bangga melaksanakan tugas mengamankan udara, tetapi juga ayo kita bersama-sama Angkatan Udara dengan masyarakat bersatu padu menjaga, mengawal Dirgantara Indonesia. TNI Angkatan Udara juga mengaku akan mengeluarkan atraksi terbarunya di udara yang akan ditampilkan pada acara HUT TNI ke-80 yang digelar pekan depan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Bawa kokain senilai 6,6 miliar rupiah ke Bali, 2 WNA Inggris diciduk BNNP. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV.
Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, diduga akibat arus pendek listrik, belasan rumah di pemukiman padat penduduk Taman Sari, Jakarta Barat hangus dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kebakaran melanda belasan rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Mangga Besar 9, Tangki, Taman Sari, Jakarta Barat. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merambat ke bangunan rumah warga yang posisinya berdempetan. Meski proses pemadaman sempat alami kendala lantaran minimnya sumber air, namun warga dan petugas pemadam kebakaran bahu-membahu berusaha menjinakkan sumber api agar tidak meluas. Dugaan sementara api berasal dari arus pendek listrik. Gimana sih, Bu? Saya kurang tahu ya, tadi cuma dikasih tahu bahwa ada kebakaran, pikir nggak sebesar ini, tahu-tahu langsung besar dan ada ledakan juga mungkin karena warga panik, jadi ditinggalin rumah ya. Berapa kali ledakan, Bu? Lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali. Awal titik api ada di mana, Bu? Di rumah warga atau di tempat usaha? Katanya sih dekat rumah makan Padang ya. Bukan. Iya, iya tempat fotokopi atasnya katanya dari kayaknya kok konslet kayaknya sih. Awalnya konslet berarti? Kayaknya, tapi belum dipastikan dari RT 7. Sejauh ini udah berapa rumah yang terbakar, Bu? Belum tahu ini udah masuk 4 RT sih, udah 4 RT. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi berikutnya, terabas lampu merah, seorang pengendara ojek online tewas, seorang penumpangnya terluka setelah sepeda motornya bertabrakan dengan pengendara lainnya di Jalan Raya Pangeran Diponegoro, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 26 September 2025 malam. Keduanya dilarikan ke RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kecelakaan ini terjadi saat lampu lalu lintas di perempatan jalan menuju Salemba dari Jalan Imam Bonjol dalam keadaan merah. Seorang pengemudi ojek online meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya bersama seorang penumpang terlibat kecelakaan di perempatan Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Penumpang ojek online mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kecelakaan ini terjadi saat lampu lalu lintas di perempatan jalan menuju Salemba dari Jalan Imam Bonjol dalam keadaan merah. Saat kendaraan yang ditumpangi korban menerabas perempatan jalan, kendaraan dari arah kawasan Kuningan melintas hingga terjadi tabrakan antar dua pengendara sepeda motor. Ini terobos lampu merah, di sana sudah merah, cuma memaksa untuk maju terus. Dia dari arah mana, Pak? Dari arah sana, Pak. Dari arah beneran naik ke ya, sini? Mau ke sana. Ya dari situ, dari hijau, jalan, kemudian ketemu dia tuh. Posisi dalam merah terobos, tabrak, nggak dihindarkan. Apa posisinya lagi lampu hijau? Saya hijau. Dia terobos lampu merah? Dia terobos lampu merah memaksa. Apa posisinya lagi kencang, ngebut? Enggak, lampu merah otomatis nggak bisa ngebut, paling sekitar 40-60-an. Jasad pengojek online dan penumpangnya yang mengalami luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kasus kecelakaan ini ditangani unit laka Salantas Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. 3 kamar kos-kosan di Jalan Tentara Pelajar, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan hangus terbakar pada Senin 29 September 2025 siang. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut, namun dugaan sementara api berasal dari fenomena listrik. Inilah video amatir milik warga yang merekam peristiwa kebakaran di Jalan Tentara Pelajar, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Senin 29 September 2025 siang. Nampak asap tebal membumbung tinggi saat api membakar sebuah bangunan lantai 2 yang dijadikan toko dan kos-kosan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan lokalisir dan pendinginan untuk pemadaman api. Menurut warga dan petugas Kulkarmat Jakarta Selatan, api diduga dari korsleting listrik dari salah satu kamar kos-kosan yang berada di atas. Dalam peristiwa kebakaran ini, api melahap sedikitnya 3 kamar kos-kosan dan tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut. Pas pada aman, karena mungkin ininya beton kali ya. Apa ada penghuninya pas saat di... Kenapa? Penghuni kosannya ada nggak? Ada, itu lagi pada naik penghuni kosannya, lagi pada ngecek-ngecekin ini. Lagi pada ngecek-ngecekin. Mungkin diduga ada korsleting ataupun apa lagi ngecas. Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Kalau kurang tahu juga sih. Ya, kalau persepsinya mungkin entah kontak konslet, cuman katanya yang punya kosan itu ada listrik cuman aman gitu. Enggak yang korslet
untuk penyebab pastinya kita belum bisa, masih menunggu dari pihak investigasi. Yang kebakar apa sih Bang ini Bang? Yang terbakar bangunan ruko. Bangunan ruko di mana di bawah itu dibuat usaha, di atas buat tempat tinggal. Kos-kosan Bang ya? Kos-kosan gitu. Berapa bangunan Bang yang kebakar Bang? Satu bangunan. Ada korban Bang? Untuk korban tidak ada, nihil. Api berhasil dipadamkan setelah petugas Gulkarmat menerjunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran dan 45 personel ke lokasi kebakaran. Dari Jakarta Selatan, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang balita berusia 2 tahun di kota Serang, Banten berhasil diselamatkan petugas damkar setelah terjebak di dalam mobil yang terkunci secara otomatis. Peristiwa ini diduga terjadi akibat kelalaian orang tua. Beginilah detik-detik petugas pemadam kebakaran Kota Serang, Banten saat mengevakuasi seorang balita berusia 2 tahun yang terjebak di dalam mobil jenis Terios di Jalan Raya Serang Pandeglang, Tembong, Kota Serang. Kejadian bermula saat orang tua balita memarkirkan kendaraan untuk suatu urusan. Sang ibu turun dari mobil namun lupa mematikan mesin, hingga tak lama kemudian mobil terkunci secara otomatis. Menerima laporan tersebut, Damkar Kota Serang langsung mengerahkan 6 personil untuk melakukan proses evakuasi. Hanya dengan peralatan sederhana seperti lakban plastik, petugas berhasil membuka kunci pintu mobil dalam waktu sekitar 20 menit. Ya tadi untuk mobil yang terkunci itu jenisnya Terios. Jadi dia sudah terkunci otomatis. Jadi dia sudah pakai central lock. Jadi mau tidak mau juga kita harus melakukan evakuasinya dengan menggunakan lakban, supaya untuk menurunkan kacanya itu sendiri. Berdasarkan informasi orang tua yang di lokasi ya, itu emang ada dasar awalnya juga posisi mobil itu masih menyala. Dan emang ada ibu dengan anaknya itu emang ada di dalam mobil. Dan juga pas setelah ibunya itu keluar dan ditutup pintu, tiba-tiba otomatis mengunci itu pintunya. Beruntung balita dapat diselamatkan tanpa mengalami luka maupun gangguan pernapasan meski terkunci di dalam mobil selama beberapa waktu. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Minggu 28 September 2025. Peristiwa ini menyebabkan 25 rumah rusak dan akses jalan sempat terhambat akibat pohon tumbang. Meski begitu, BPBD Kabupaten Malang memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut dan kerusakan terjadi di wilayah Kecamatan Kepanjen dan Gondang Legi. Terlihat bangunan rusak akibat intensitas hujan yang tinggi disertai angin kencang. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan menyebutkan, 21 rumah di Desa Mangunrejo dan 4 rumah di Desa Urek-Urek, Kecamatan Gondang Legi mengalami kerusakan. 4 bersama TNI, Polri, relawan, dan warga langsung turun melakukan asesmen, serta pembersihan material pohon tumbang yang menutup akses jalan. Kebutuhan darurat warga saat ini meliputi terpal, kasur lipat, paket logistik, dan perlengkapan dapur. Masyarakat juga diminta tetap waspada menghadapi potensi cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi di wilayah Malang dan sekitarnya. Natania Astria, redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap juru parkir liar berinisial RBG di kawasan Tangerang, Banten pada Sabtu 27 September 2025. RBG sebelumnya dilaporkan menarifkan uang parkir sebesar Rp10.000 per unit dan menganiaya seorang pengendara yang tak terima dengan nominal tersebut. Seorang juru parkir liar RBG akhirnya ditangkap polisi setelah melarikan diri ke sebuah rumah di Kampung Karet, Sepatan, Tangerang pada Sabtu 27 September 2025. Penangkapan ini merupakan tindak lanjut laporan korban berinisial SR yang mengalami penganiayaan saat akan mengambil sepeda motornya di area parkir liar Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading Barat. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Onkeseno Gradiarso Sukahar, korban sudah membayar Rp5.000 per motor, namun pelaku meminta tambahan Rp10.000 per unit, sehingga terjadi cekcok dan juga berujung penganiayaan. Pelaku mengambil pipa besi dan juga memukul korban, akibatnya SR menderita luka robek di kepala dan memar di sejumlah bagian tubuh serta harus dirawat di rumah sakit. Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan pemerasan dan juga penganiayaan. Aura Desmita, redaksi Sinpo TV melaporkan. Diduga menolak membayar pesanan via COD, seorang kurir paket di Kota Bekasi, Jawa Barat dibacok pedang oleh pelanggan.
Korban yang mengalami luka di bagian tangan dan perut kemudian melaporkan kejadian ke kantor polisi. Dari rekaman video amatir yang direkam korban, terlihat seorang pelanggan mengamuk keluar rumah sambil membawa senjata tajam jenis pedang dan mengarahkannya ke kurir paket yang tengah mengirim barang di wilayah Harapan Jaya, Medan Satria, Kota Bekasi pada Jumat siang 26 September 2025. Peristiwa bermula saat korban mengirim barang pesanan terduga pelaku. Namun saat diminta membayar senilai Rp30.000, pelaku menolak dengan alasan tak memiliki uang tunai. Korban lalu meminta pembayaran secara transfer. Namun pelaku yang emosi justru mengambil sajam dan membacok kurir hingga mengalami luka di tangan dan perut. Pasca kejadian, korban melaporkan insiden penganiayaan ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Minta transfer, lalu saya iakan tapi dengan transfernya menggunakan QRIS. Lalu pelaku tidak terima karena dia ingin transfernya nanti aja. Sedangkan saya butuh uangnya itu saat itu. Itu? Iya, jadi kejadian hari apa, Mas? Hari Jumat 26 September. Jam berapa sekitar? Jam 11. Itu berarti dia paketnya COD ya? Tadi? Iya, paketnya COD. Nominalnya berapa, Mas? 30.000. Dia alasan yang bayar nanti itu apa katanya? Iya, karena nggak tahu alasannya apa, tapi inginnya bayar itu nanti. Sedangkan saya butuh duitnya tuh saat itu juga untuk setoran. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Brayel Arnold Rondonuwu memastikan kasus penganiayaan terhadap kurir paket akan segera ditindaklanjuti. Ya Pak Kasat, ini kan ada tindakan penganiayaan terhadap kurir TikTok dan BNN. Gimana? Ya, ini sudah kita terima laporannya, sudah kita lakukan visum, Nah, segera terhadap terduga pelaku yang kita lakukan penindakan. Terima kasih ya. Sementara guna kepentingan penyelidikan kasus dugaan penganiayaan disertai kekerasan terhadap kurir paket, kini masih dalam penanganan unit Reskrim Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya dalam rangka menyambut Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober mendatang. Siswa SMK Negeri 1 Plupuh Sragen membuat seragam batik dengan tangan sendiri yang nantinya dikenakan saat sekolah. Menariknya, pembuatan seragam batik ini menggunakan teknik suminagashi, yakni teknik celup di air yang berasal dari Jepang. Penasaran dengan seragam batik karya siswa SMK ini? Mari kita simak liputannya. Kreativitas siswa SMK Negeri 1 Plupuh Sragen, Jawa Tengah patut diapresiasi. Mereka berhasil membuat seragam batik sekolah dengan tangan mereka sendiri, mulai dari proses membatik hingga menjahit kain menjadi pakaian siap pakai. Seragam batik ini menggunakan teknik suminagashi, yakni teknik celup di air yang berasal dari Jepang. Pola yang dihasilkan terlihat mirip namun tetap unik di setiap kelas, sehingga mencerminkan ciri khas masing-masing. Bahan kain yang digunakan mayoritas dari polyester agar pewarna akrilik bisa menempel lebih baik. Meskipun ada pula kain toboyo yang dipakai karena daya serap warnanya lebih bagus, ukuran kain yang digunakan sekitar 1 kali 1,5 meter hingga 1 kali 2 meter. Prosesnya cukup panjang, mulai dari mengentalkan air dengan bahan CMC, mencampur warna, menciptakan motif, menjemur, membuat pola, hingga tahap akhir penjahitan. Semua tahapan tersebut dilakukan langsung oleh para siswa. Seragam batik ini nantinya akan dikenakan oleh para murid di SMKN 1 Plupuh setiap hari Kamis. Sekaligus menjadi media pembelajaran sekaligus kebanggaan tersendiri bagi para siswa. Salah seorang siswa yakni Arif Wahyu Mustafa mengatakan bahwa ini merupakan pengalaman pertamanya membuat seragam batik suminagashi. Untuk membuatnya juga sesuai dengan inovasi dan kreativitas siswa masing-masing. Dirinya juga merasa sangat puas dengan seragam batik hasil karyanya tersebut. Ini baru pertama kali, ini kita buatnya sesuai dengan inovasi dan kreativitas kita masing-masing untuk membentuk motif-motif ini. Bedanya dengan pembatik secara biasa kayak menggunakan malam apa? Kan itu menggunakan malam itu pakai malam ya. Ini tuh kita modelnya tuh kita cara membuatnya tuh loyang, diisi air sama larutan CMC yang di blender itu. Untuk waktu pemblenderan itu sekitar 2 menitan sampai benar-benar larut. Nah terus kain itu dimasukkan ke dalam loyang, kan itu udah diberi warna, habis itu ditiriskan dan dijemur. Cara pembuatannya aja sama batik-batik seperti malam itu udah beda.
Menurut Kepala SMKN 1 Pelupuh Sri Eka Lelana, pembuatan seragam batik ini sejalan dengan visi misi Jawa Tengah yang mengedepankan masyarakat pintar, sehat, dan peduli lingkungan. Di tahun pelajaran 2025-2026, SMK Negeri 1 Pelupuh melaksanakan PDL, Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, di tahun ini tema kita adalah pembuatan batik Suminagasi, yaitu pembuatan batik dengan media melukis di atas air. Nah, PBL ini diperuntukkan untuk 2 mapel, IPAS untuk kelas 10 dan PKKWU untuk kelas 11. Yang kita harapkan atau tujuan dari kegiatan ini tentunya adalah untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas anak didik juga teman-teman guru. Kemudian yang kedua adalah mensupport visi dan misi Provinsi Jawa Tengah. Di antaranya adalah menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, dan lebih menghargai lingkungan. Batik Suminagasi ini diharapkan menjadi identitas sekolah dan menumbuhkan kebanggaan siswa terhadap karya mereka sendiri. Dari Sragen, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Simpo TV melaporkan. Modus disuruh top up di minimarket untuk mabar game online. 5 HP bocah raib digondol seorang pencuri di Kampung Dramaga Tengah, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 28 September 2025 sore. Dalam kamera pengawas terlihat 5 HP bocah dibawa lari sesaat bocah pergi top up game di minimarket. Seorang pelaku yang mengenakan masker topi merah berusia sekitar 25 tahun dengan santai menggasak 5 unit HP milik bocah pada Minggu 28 September 2025 di Kampung Dramaga Tengah, Desa Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari video rekaman CCTV milik warga ini, pelaku berupaya mengelabui kelima bocah yang tengah bermain di teras warga dengan modus main bareng dan juga mengiming-imingi para bocah untuk membelikan voucher mabar atau top up game online. Pelaku kemudian membawa lari 5 HP milik bocah sesaat para bocah pergi ke minimarket untuk top up game online. Salah seorang korban mengaku saat itu korban yang sedang main di lokasi tiba-tiba didatangi pelaku dan menyuruh korban untuk main game. Pelaku pun memberikan uang sebesar 80.000 untuk top up game online agar bisa mabar. Tadi kan aku lagi main di situ. Terus ada orang yang tiba-tiba datang disuruh main game sama ini si Ares. Terus disuruh ngambil HP. Aku pulang dulu sama si Ares. Habis itu ke situ. Terus main HP. Habis main HP kita tuh disuruh ke Alfamart buat itu top up game. Habis ke Alfamart teman aku nyusul, pas pulang HP-nya udah gak ada. Suruh top up-nya berapa uang? Berapa duit? 80.000. 80.000. Dikasih uangnya? Dikasih. Terus yang jalan ke Alfamart siapa aja? Aku, si Epeng, si Ares, si Al. Korban berharap kejadian ini tidak terulang kembali dan pelaku bisa segera tertangkap karena cukup meresahkan. Dari Bogor, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Kasus pencurian sepeda motor kembali terjadi di wilayah Jakarta Timur. 1 unit Honda Scoopy warna hitam merah milik warga di Kelurahan Lubang Buaya, Cipayung hilang dibawa pencuri pada Minggu 28 September 2025 siang. Aksi pencurian ini terekam kamera CCTV. Inilah rekaman CCTV di lokasi pencurian sepeda motor warga di Kelurahan Lubang Buaya, Cipayung pada Minggu 29 September 2025. Seorang pencuri terlihat sedang memantau dan juga berupaya untuk membawa lari sepeda motor yang terparkir yang diketahui milik Syarif Hidayatullah, warga RT 07 RW 12, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Peristiwa itu terjadi di saat korban tengah berada di dalam rumah. Diduga pelaku yang berjumlah lebih dari 1 orang telah mengintai kondisi sekitar sebelum melancarkan aksinya dan membawa kabur motor korban. Korban yang mengetahui motornya hilang kemudian melaporkan kejadian ke kantor polisi setempat. Ulia Haifanisa, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi percobaan pembegalan menimpa sebuah truk di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung pada Sabtu 27 September 2025 dini hari. Sang sopir selamat karena berhasil kabur setelah mengarahkan kendaraannya ke kantor Mapolda Jabar.
Inilah jalur padat lalu lintas di sekitar Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Sebuah truk menjadi sasaran percobaan aksi begal oleh 4 orang yang mengendarai 1 unit mobil Pajero putih dan membawa senjata tajam. Pelaku berniat mengambil truk dan juga memaksa sopir untuk turun. Namun sopir memilih kabur dan juga mengarahkan kendaraannya ke Mapolda Jabar. Seorang pelaku sempat naik dan juga bergelantungan di pintu truk, namun terjatuh saat kendaraan melaju ke pos penjagaan Polda Jabar. Setibanya di pos penjagaan, sopir langsung melaporkan kejadian ini kepada petugas. Polisi yang segera mendatangi lokasi tidak lagi menemukan para pelaku karena sudah melarikan diri. Kalesia, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Satreskrim Polres Serdang Bedagai meringkus 4 pelaku pengeroyokan pendeta di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara beberapa hari lalu. Dari penangkapan itu, polisi diantaranya menemukan barang bukti sabu seberat 6,53 gram. Tersangka yang diamankan masing-masing Marnakok Sitanggang alias Nakok yang disebut-sebut sebagai bandar narkoba, Marubah Sitanggang, Muhammad Saprin, dan Dedek Hidayat. Mereka ditangkap di pintu masuk tol Serdang Bedagai. Dari penangkapan keempat tersangka, petugas menyita barang bukti mobil Pajero PK8129LN, 1 pucuk senapang angin, amunisi, sabu seberat 6,53 gram, serta 1 butir pil ekstasi. AKBP John Sitepu Kapolres Serdang Bedagai mengatakan, para pelaku diduga melakukan pengeroyokan terhadap seorang pendeta. Motif pengeroyokan diduga salah paham terkait konflik lahan. Motif awal tentunya kalau penganiayaan motifnya selisih paham, mungkin ada emosional, ada konflik lahan dan juga emosi saat. Sebelumnya diberitakan korban yang merupakan pendeta di salah satu gereja di Serdang Bedagai dikeroyok sejumlah pria saat pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobil. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit di Medan. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Peredaran narkoba jaringan internasional di Bali kembali marak. 2 orang warga negara asing asal Inggris diciduk petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Bali karena kedapatan membawa narkotika jenis kokain ribuan gram neto. Seminggu sebelum tertangkap, kedua tersangka kembali bertemu di Barcelona, Spanyol untuk mengambil kokain tersebut. Inilah area kedatangan Terminal Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali. Pemeriksaan ketat terhadap para penumpang masuk ke Bali membuat warga negara asing asal Inggris, Kial Wilkinson 29 tahun, gagal melewati pemeriksaan petugas. Petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai mencurigai Kial Wilkinson saat terdeteksi membawa benda terlarang yang tersimpan di dalam tas bawaannya saat melalui prosedur pemeriksaan X-ray. Ketika digeledah diketahui barang itu adalah narkotika jenis kokain seberat 1,3 kg atau senilai 6,6 miliar rupiah. Bea Cukai pun berkoordinasi dengan tim pemberantasan BNNP Bali guna penyelidikan lebih lanjut. Saat diinterogasi, pria berambut gondrong tersebut mengaku ditugaskan seseorang bernama Santos yang diduga jaringan narkotika kartel internasional untuk membawa tas berisi kokain dari Barcelona, Spanyol menuju Bali. BNNP Bali segera melakukan pengembangan terhadap penerimaan barang. Saat dilakukan kontrol delivery, WNA Inggris lainnya bernama Piran Ezra terpantau mengambil tas yang di dalamnya terdapat kokain atas suruhan Santos di sebuah villa kawasan Banjar Pengembungan, Desa Pererenan, Mengwi, Badung, Bali. Peran Ezra pun kemudian terciduk. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika aksi nekat kedua WNA Inggris itu diawali saat keduanya bertemu Santos di Thailand. Seminggu sebelum tertangkap, kedua tersangka kembali bertemu di Barcelona, Spanyol untuk mengambil kokain tersebut. Piran Ezra selaku penerima ditugaskan lebih dulu berangkat ke Bali, sedangkan Kial Wilkinson bertugas membawa kokain itu masuk ke Bali. Kedua tersangka dijanjikan upah atas aksinya sebesar $5.000 atau 82,4 juta rupiah. Termasuk kartel internasional, kemungkinan ya, karena apalagi mereka bertemu di Barcelona ya, kemudian juga domisili di Thailand. Untuk kartel ini memang disinyalir mereka berupaya untuk bisa masukkan barangnya ke sini, tapi itu sesuai dengan pesanan. Jadi bukan tujuan untuk mendrop barang itu di sini kemudian di sini didistribusikan ke tempat lain lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga sedang berupaya untuk mengembangkan
pembuktian apakah mereka betul-betul termasuk jaringan internasional yang dibilang kartel tadi. Tapi kecurigaan kami mereka merupakan kartel internasional. Kemudian upaya-upaya yang telah kami lakukan selama ini, tentunya kami dari BNNP Bali tidak bisa bekerja sendiri. Kami berkolaborasi dengan instansi terkait yang lain, terutama untuk jaringan internasional kan mereka masuk melalui bandara udara ya. Jadi kami bekerjasama dengan Bea Cukai, dengan imigrasi, dengan otorita bandara Ngurah Rai. Dan kerjasama itu sampai saat ini berjalan dengan baik. Atas perbuatannya, Kial Wilkinson dan Piran Ezra disangkakan pasal 113 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, atau pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukumannya mulai dari pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan Menyapa Indonesia Malam hanya di Simpo TV. Akhir kata, saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.